Lihat Pak, kami sampai 14 hari. Ya. Kalau ternyata ada yang sakit Pak, kami sakit, suhu kami meningkat. Biar Pak Pri datengin, siapa tahu itu positif. Oke. Terakhir ini hubungan antara indera, akal dan keyakinan. Oke. Indera kita kalah oleh akal. Ya. Indera kita kalah oleh akal. Nggak pernah lihat virus. Nggak pernah lihat virus. Indera kita nggak lihat. Tapi akal kita, oh ada. Nyatanya itu ada orang ketularan. Oke ya. Oke. Ada akal kita nyampe, tetapi akal kita nggak nyampe, tetapi hati kita nyampe tentang Allah. Nah, ini cerita ini ya. Suruh pakai handskun. Nih pakai handskun. Ini Pak Darwanto, saya ini tahu ilmunya. Pakai handskun itu sebelum pakai handskun pakai talek. Ya. Pakai bedak steril sehingga masuknya klep gitu. Tapi karena nggak pakai ilmu kita disuruh pakai. Habis cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai ini seret bisa sobek. Ini pentingnya ilmu. Tapi perlu pakai begini perlu karena tadi. Sekarang cuci tangan. Ini saya PD menyelenggarakan ini, setuju dengan Pak Kepala karena kesempatan untuk cerita ini. Cuci tangan, sering-sering cuci tangan, karena tangan ini luar biasa. Dari situ ke sini, gitu. Dari situ ke sini, ini terus, ini. Linggih enak-enak salaman, mulut. Dengan COVID kita diajari tangan ini, kamu mau kemana? Ini diberi pelajaran sehingga kita harus sering cuci tangan. Ada orang cuci tangan, habis cuci tangan, kerannya nutup keran, cet. Penyakitnya di keran itu. Ya, makanya bagus kalau kerannya begini. Monggo Pak. Oke, ya. Jadi tangan ini luar biasa, banyak sekali penyakit yang ditularkan gara-gara tangan. Kenapa orang mencret? Karena makan tai. Oh, makan tai. Bagaimana tai di mana, mulut di mana? Ya dari sini nih. Ya, ada orang mencret, nyebokin, habis itu gedok lindri, sudah masuk. Kenapa cuci tangan itu di situ? Cuci tangan, terus apa lagi ya? Pakai masker. Dari dulu orang harus pakai masker. Ada orang TBC, oke, jagongan, watuk, disedot sama tukang jagongannya masuk ke sana. TBC, tiap 1 jam 14 orang meninggal di Indonesia. Setiap jam 14 orang meninggal TBC. Itu nggak heboh, ya. Jadi maskernya dipakai. Saya lagi ngomong tertutup. Apalagi cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Jaga jarak itu untuk jaga-jaga, jangan-jangan waduh bersin. Nyemprot serut, disedot serut gitu. Oleh karena itu anak-anakku ilmui. Oke. Jadi ini antara sampean anakku dengan emaknya, dengan bapaknya yang mendampingi, ilmu tentang pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu gara-gara ilmu pemahamannya berbeda. Ya, itu berlaku untuk agama, untuk segala macam. Saya kira seperti itu sudah lama sekali. 75 lulusan sekarang ini MA Sopa Marwah sudah menghasilkan 500 berapa tuh Pak? 544 lulusan. Kita persembahkan kepada masyarakat Indonesia. Yang jadi sarjana sudah berapa? Tapi sekali lagi, sarjana bukan target utama, tapi akhlak mulia lebih utama. Oke. Besok hari Rabu saya ingin ketemu dengan anak-anak yang baru. Saya ingin tantang mereka daripada
di rumah sinyalnya tidak oke, ketemu guru putus-putus, mau nggak tinggal di sini, di asrama sini sebulan? Tinggal di sini, kita kasih makan, kita ngapalin Al-Quran, kita belajar bareng. Kalau mereka sanggup, saya akan tinggal di sini sebulan, nemenin mereka. Menangkap peluang pandemi ini, siapa tahu kita ke depan punya pesantren. Saya kira itu saja, Bapak Ibu sekalian. Selamat kepada Pak Ali. Ini wisuda Pak Ali pertama kali ya? Yang kemarin sudah ya? Sudah ya? Ya. Selamat kepada keluarga besar MA Sopa Marma. Yayasan sedang jual sawah, sudah laku seprapat, masih seprapat lagi, nanti sore akan ada yang bayar. Karena saya lagi deg-degan, orang tua yang bayar sekolahnya sedikit, saya takut gajinya nggak kebayar, sehingga saya bikin pick up uang. Karena saya sendiri sudah tidak Allah takdirkan tidak selancar masa lalu, sehingga sekarang kita jualan tanah untuk jaga-jaga. Jangan-jangan uang dari orang tua nggak masuk, gurunya harus digaji. Saya kalau ngomong gaji suka malu, karena hampir tiap bulan kita bermasalah dengan gaji. Saya sudah bisa jaga gajinya tidak tertunda awal bulan, tetapi rupiahnya kecil, bahkan ada yang kecil sekali. Saya sedang mengusulkan kepada Pak Ali, sekolah ini punya guru tetap, guru yang kerjanya di sini full, bukan guru mapel datang ngajar pulang. Waduh, saya pengen guru full di sini nemenin anak-anak sepanjang sekolah, bukan hanya belajar di kelas, tetapi bagaimana mengatasi kehidupan. Karena saya ngajarin anak saya belajar apa Pak? Belajar hidup, bukan belajar cari nilai, belajar hidup. Dan saya sebenarnya bercita-cita untuk sering bersama kalian dengan sistem daring ini. Nanti ini selama 3-4 hari saya di rumah ini, saya ingin bersepakat apakah perlu kita daring hari-hari untuk menempa kita. Karena tidak banyak orang tua dengan anaknya tuh tegonan. Anaknya manja, ya seneng, oh anakku saiki ayu, bukan. Kalau saya itu anak hebat itu ketika saya kasih segini dia loncat, setelah naikin lagi dia bisa loncat, naikin lagi dia bisa loncat. Pekerjaan orang tua lah menempatkan seperti ini seumur hidup. Kalau di sekolah gurunya hanya mapel tadi, nggak sempet nemenin anak-anak 3 tahun tumbuh seperti itu. Kalau anak saya, ayo melompat, nggak berani Pak, melompat nggak berani Pak, saya turunkan sedikit, masih nggak berani, saya turunkan lagi, dia loncat, bagus, oke, loncat lagi naikkan sampai kuat. Sopo sing sabar seperti itu? Mestinya orang tua, tapi orang tua kita belum tentu seperti itu. Saya kasih contoh naik itu, tapi prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini anak-anakku, kalian masih ingat dengan pengen seakuarium dengan mujair atau dengan ikan paus? Masih ingat itu? Siapa tunjuk jari yang masih ingat? Tunjuk jari. Pengen satu akuarium dengan mujair atau pengen satu akuarium dengan ikan paus? Siapa tunjuk jari? Oh, kelewatan, berarti tidak keceritakan ya. Kalau kita seakuarium dengan ikan mujair, kita 5 tahun jadi ikan mujair juga. Cuman digelidikin ikan mujair. Tapi kalau kita seakuarium dengan ikan paus, kita siaga terus. Oke? 5 tahun lagi kita jadi raja paus, gitu. Jadi kalau ketemu guru yang nggak pernah nanya, nggak pernah ngetes, nggak pernah itu, Anda nggak besar-besar. Oke, saya kira itu cukup. Mohon maaf. Siapa anak yang WA kepada saya, Pak,
bolehkah Bapak saya masukkan sebagai grup WA? Siapa berani berdiri? Seorang gadis. Gak berani? Gak berani? Hoi. Gak berani berdiri? Atau gak ikut? Ada? Masih ingat? Daripada saya sebut? Wih, tidak berani, padahal itu penghargaan luar biasa. Saya, Pak. Gak berani? Tidak berani? Siapa yang WA saya? Namanya ada loh. Tidak berani. Anda tidak sedang dipermalukan, tapi sedang dipuji bahwa Anda berani salah. Murid bisa salah. Karena di kalimat-kalimat terakhir Anda adalah, terima kasih Pak, saya sudah diingatkan. Hampir saya terpeleset, anggapan saya buruk kepada lembaga. Dengan diskusi dengan Bapak saya tahu bahwa saya harus tetap memuliakan sekolah. Ada anaknya di sini? Hoi. Halo gadis. Oh, tidak berani. Tidak ada yang tunjuk jari? Oke, hadiahnya tidak dikasih. Anakku, walaupun Anda tidak tunjuk jari atau siapapun, Anda bisa salah. Itu tidak ada masalah. Kita manusia, Anda bisa salah. Oke. Yang jadi masalah itu wis salah ngeyel, nah itu. Sedangkan Anda waktu dialog dengan saya masih ada WhatsApp-nya, Anda masuk, mohon maaf Pak, saya jangan dicap jelek enggak. Karena ini proses menuju baik. Saya kira begitu, mohon maaf lahir batin. Selamat jalan. Bagi yang kuliah, selamat kuliah. Yang jadi pegawai, pegangin. Seorang bos hanya pengen punya anak buah berakhlak mulia. Kalau dari jadi pengusaha, banyak-banyak berhubungan dengan yayasan, siapa tahu yayasan bisa mendukung usaha itu. Saya kira cukup sampai di situ. Pak Ali, mohon maaf. Bapak Ibu guru sekalian, mohon maaf dan selamat. Sekolah Anda sekarang bagus sekali. Satu di antaranya karena perannya Janatun. Mana Janatun? Selamat jadi pegawai Yayasan Mbah Kliwon yang digajinya sedikit ya. Oke. Saya kira begitu. Saya bersyukur masuk rumah ini jam 2 malam tadi malam dan sekarang bisa bersama Bapak Ibu sekalian. Pak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.